Oke, langsung saja kita mulai. Baik, mengenal robot dan jenis-jenis robot. Apa itu robot? Mungkin teman-teman pernah berpikir atau mungkin bertanya, robot itu apa sih sebenarnya? Misal, apakah robot itu sebuah perangkat atau mesin? Mari kita bahas. Robot. Robot adalah mesin yang dapat diprogram yang dapat menyelesaikan suatu tugas. Sedangkan istilah robotika menggambarkan bidang studi yang berfokus pada pengembangan robot dan otomatisasi. Setiap robot memiliki tingkat otonomi yang berbeda. Tingkat ini berkisar dari robot yang dikendalikan manusia yang menjalankan tugas hingga bot yang sepenuhnya otonom yang menjalankan tugas tanpa pengaruh eksternal apapun. Dari segi etimologi, kata robot berasal dari kata robota dalam bahasa Ceko yang berarti kerja paksa. Kata ini pertama kali muncul dalam drama ROR tahun 1920 yang merujuk pada karakter-karakter dalam drama tersebut yang merupakan pekerja produksi massal yang tidak mampu berpikir kreatif. Bisa kita lihat di sini, kata robot itu berasal dari bahasa Ceko ya, yang berarti kerja paksa. Contohnya itu seperti misal robot pabrik ya, yang bekerja terus menerus, yang hanya bermodalkan energi saja, non-stop tanpa kelelahan. Karena bisa kita baca di sini itu merupakan pekerja produk massal yang tidak mampu berpikir kreatif. Jadi dia hanya diprogram untuk bekerja saja melakukan tugasnya yang sudah diprogramkan. Ya, seperti itu. Oke. Sejarah robotika. Robotika sebagai sebuah konsep sudah ada sejak zaman kuno. Bangsa Yunani kuno menggabungkan otomatisasi dan rekayasa untuk menciptakan Antikythera, sebuah perangkat genggam yang dapat memprediksi terjadinya gerhana. Berabad-abad kemudian, Leonardo da Vinci merancang seorang kesatria mekanik yang kini dikenal sebagai robot Leonardo. Namun, bangkitan manufaktur selama revolusi industri lah yang menyoroti perlunya otomatisasi yang meluas. Jadi bisa kita lihat di sini robotika itu sudah ada sejak zaman kuno ya, sejak bangsa Yunani dengan menggabungkan otomatisasi dan rekayasa. Kemudian dikembangkan lagi seorang Leonardo da Vinci dengan merancang seorang kesatria mekanik yang dikenal sebagai robot Leonardo. Kemudian, setelah William Gray Walter mengembangkan robot otonom pertama pada tahun 1948, George Devol menciptakan dengan robot industri pertama yang dikenal sebagai Unimed. Dengan ini mulai beroperasi di fasilitas GM pada tahun 1959. Sedang pada tahun 1972, Stanford Research Institute merancang Shaky, robot pertama yang ditenagai oleh AI. Shaky menggunakan kamera dan sensor untuk mengumpulkan data dari sekelilingnya dan menginformasikan gerakan selanjutnya. Jadi perkembangan robot sendiri itu ternyata sudah ditenagai oleh AI ya pada zaman dulu dengan Shaky yang menggunakan kamera dan sensor untuk mengumpulkan data dari sekelilingnya. Kemampuan robot untuk memahami lingkungan sekitar mendorong para peneliti untuk meneliti apakah robot juga dapat memahami emosi manusia. Pada akhir tahun 1990-an, Dr. Cynthia Breazel dari MIT menciptakan Kismet, kepala robot yang menggunakan fitur wajah untuk mengekspresikan dan merespon emosi manusia. Pendahulu robot sosial ini membuka pintu bagi robot masa depan seperti Roomba dan penemuan yang berpusat pada konsumen seperti Alexa dan asisten suara lainnya. Ya, Alexa sendiri itu telah digunakan orang di Amerika Serikat sana, ya. Alexa dikembangkan oleh Amazon. Biasa kita lihat mereka membicarakan kayak Alexa, nyalakan musik atau Alexa matikan lampu seperti itu. Kemudian robot mengalami kemajuan pesat pada tahun 2012 berkat terobosan dalam pembelajaran mendalam berbekal sejumlah besar gambar digital. Pakar AI asal Inggris Geoffrey Hinton dan timnya berhasil melatih sistem jaringan saraf untuk memilah lebih dari 1 juta gambar dengan sedikit kesalahan. Sejak saat itu, perusahaan telah memasukkan pembelajaran mendalam ke dalam teknologi mereka yang menjanjikan lebih banyak kemungkinan untuk robotika. Ya, bayangkan 1 juta gambar itu banyak sekali ya teman-teman. Bayangkan bagaimana pengembangan robot ini ya memproses 1 juta gambar tersebut dengan sedikit kesalahan saja pada tahun 2012. Lanjut lagi, komponen utama robot, sistem kontrol. Komputasi mencakup semua komponen yang membentuk unit
pusat robot yang sering disebut sebagai sistem kontrolnya. Sistem kontrol diprogram untuk memberitahu robot cara memanfaatkan komponen-komponen spesifiknya. Mirip dengan cara otak manusia mengirimkan sinyal ke seluruh tubuh, untuk menyelesaikan tugas tertentu, tugas robotik ini dapat mencakup apa saja, mulai dari operasi minimal, invasif hingga pengemasan di jalur perakitan. Contoh sistem kontrol sendiri itu seperti ESP32 dan juga Arduino Uno yang umum digunakan untuk merangkai atau merancang sebuah robot. Kemudian lanjut, sensor. Sensor menyediakan stimulus berupa sinyal listrik kepada robot yang diproses oleh pengendali dan memungkinkan robot berinteraksi dengan dunia luar. Sensor umum yang ditemukan dalam robot meliputi kamera video yang berfungsi sebagai mata, fotoresistor yang bereaksi terhadap cahaya, dan mikrofon yang berfungsi sebagai telinga. Sensor ini memungkinkan robot menangkap lingkungan sekitarnya dan memproses kesimpulan paling logis berdasarkan momen saat ini, serta memungkinkan pengendali menyampaikan perintah ke komponen tambahan. Lanjut, aktuator. Suatu perangkat hanya dapat dianggap sebagai robot jika memiliki rangka atau badan yang dapat digerakkan. Aktuator adalah komponen yang bertanggung jawab atas gerakan ini. Komponen-komponen ini terdiri dari motor yang menerima sinyal dari sistem kontrol dan bergerak bersamaan untuk melakukan gerakan yang diperlukan guna menyelesaikan tugas yang diberikan. Aktuator dapat dibuat dari berbagai bahan seperti logam atau elastis dan umumnya dioperasikan dengan menggunakan udara bertekanan, aktuator pneumatik atau oli, aktuator hidrolik. Tetapi tersedia dalam berbagai format untuk memenuhi peran khusus mereka dengan sebaik-baiknya. Jadi aktuator ini tuh menggerakkan robot ya, misal robot beroda ya, dialah yang menggerakkan roda, robot berkaki dialah yang menggerakkan kaki, robot berlengan dialah juga yang menggerakkan lengan. Jadi aktuator ini memiliki fungsi yang cukup penting ya untuk membuat sebuah robot. Berlanjut lagi ke catur daya. Seperti tubuh manusia yang membutuhkan makanan agar dapat berfungsi, robot juga membutuhkan tenaga. Robot stasioner seperti yang terdapat di pabrik dapat beroperasi dengan daya AC melalui step kontak. Tetapi yang lebih umum, robot beroperasi melalui baterai internal. Sebagian besar robot menggunakan baterai timbal asam karena kualitasnya yang aman dan masa simpannya yang lama. Sementara yang lain mungkin menggunakan baterai perak kadmium yang lebih ringkas tapi juga lebih mahal. Keamanan, berat, kemampuan penggantian dan siklus hidup merupakan faktor yang penting yang perlu dipertimbangkan saat merancang catur daya robot. Jadi seperti halnya robot ya, itu butuh energi seperti halnya juga kita manusia ya membutuhkan seperti makan, minum dan lain sebagainya. Robot juga itu butuh energi ya, contohnya kayak baterai listrik dengan untuk menggerakkan. Lanjut, bagaimana robot bekerja? Beberapa robot diprogram terlebih dahulu untuk melakukan fungsi tertentu. Artinya mereka beroperasi dalam lingkungan terkendali di mana mereka melakukan tugas-tugas sederhana dan monoton. Seperti langan mekanik pada jalur perakitan otomotif. Robot lainnya bersifat otonom, beroperasi secara independen dari operator manusia untuk melaksanakan tugas di lingkungan terbuka. Agar dapat bekerja, mereka menggunakan sensor untuk mengamati dunia di sekitar mereka. Dalam menggunakan struktur pengambilan keputusan, biasanya komputer, untuk mengambil langkah optimal berikutnya berdasarkan data dan misi mereka. Lanjut, robot juga dapat bekerja dengan menggunakan jaringan nirkabel untuk memungkinkan kontrol manusia dari jarak yang aman. Robot yang dioperasikan dari jarak jauh ini biasanya bekerja dalam kondisi geografis, cuaca, dan situasi yang ekstrim. Contoh robot yang dioperasikan dari jarak jauh adalah kapal selam yang dikendalikan manusia yang digunakan untuk memperbaiki kebocoran pipa bawah air selama tumpahan minyak, BP, atau pesawat niraut yang digunakan untuk mendeteksi ranjau darat di medan perang. Jadi penggunaan robot ini begitu banyak ya, seperti jarak jauh dioperasikan dari jarak jauh itu kapal selam ya. Jadi saat ada kebocoran gas atau ada kapal yang tenggelam misalnya, terkadang robot digunakan untuk mencari ya dan memperbaiki sebenarnya apa yang salah dari atau apa yang rusak dari hal tersebut, untuk misal kebocoran pipa ataupun kapal tersebut. Terus pesawat nirawak yang digunakan untuk mendeteksi ranjau darat di medan perang. Pesawat nirawak itu contohnya kayak robot perang ya yang digunakan khusus untuk mengetahui letak-letak ranjau. Begitu begitu luasnya perkembangan robot ini. Lanjut, jenis-jenis robotika. 1. Robot humanoid. Robot humanoid adalah robot yang tampak seperti atau meniru perilaku manusia. Robot-robot ini biasanya melakukan aktivitas seperti manusia, seperti berlari, melompat, dan membawa benda.
dan terkadang dirancang agar tampak seperti kita, bahkan memiliki wajah dan ekspresi manusia. Dua contoh robot humanoid yang paling menonjol adalah Sophia dari Hanson Robotics dan Atlas dari Boston Robotics. Ini bisa kalian cek ya, Sophia dari Hanson dan Atlas dari Boston Robotics di Google itu bagaimana bentuknya. Dan ya, robot humanoid sekarang itu sudah dikembangkan di Cina ya tentunya. Robot humanoid ini itu robot yang eh, tampak seperti manusia dan meniru perilaku manusia. Ada juga di film-film, contohnya film lama itu iRobot itu kita bisa melihat bagaimana robot humanoid itu bekerja. Mereka bisa berlari, melompat, dan juga membawa benda. Tapi untuk perkembangan robot humanoid sampai sekarang itu tidak terlalu signifikan ya. Hanya sekedar berjalan ataupun melangkah. Tapi kita tidak tahu bagaimana kedepannya. Mungkin saja bakal robot-robot tersebut bakal mungkin memiliki pemikiran seperti manusia. Dan berikut adalah beberapa aspek penting mengenai robot humanoid. Satu, desain dan struktur. Bentuk manusia. Robot ini memiliki proporsi tubuh yang menyerupai manusia yang memudahkan interaksi dengan objek dan lingkungan. Sensor dan aktuator. Dilengkapi dengan sensor untuk mendeteksi lingkungan serta aktuator untuk bergerak dan melakukan tugas tertentu. Ya. Interaksi sosial. Beberapa robot humanoid dirancang untuk berinteraksi dengan manusia seperti dalam layanan pelanggan ataupun pendidikan. Mobilitas. Banyak robot humanoid dapat berjalan, berlari, atau bahkan melakukan gerakan kompleks yang membantu mereka beradaptasi dengan lingkungan fisik. Tiga, aplikasi. Jadi pengaplikasian robot humanoid itu banyak ya pada layanan kesehatan, digunakan sebagai asisten dalam rumah sakit atau perawatan untuk lansia, kemudian dalam dunia industri. Dapat digunakan dalam otomatisasi pabrik, terutama dalam tugas-tugas yang memerlukan interaksi manusia. Kemudian tantangan dan pertimbangan, etika, pertanyaan tentang interaksi manusia dengan robot termasuk aspek sosial dan emosional, ya, keamanan, perlunya sistem untuk melindungi manusia dari potensi risiko yang ditimbulkan oleh robot. Jadi kita juga perlu mempertimbangkan ya keamanan robot humanoid ini karena kita tidak tahu apakah yang bakal terjadi jika dia error ataupun ada program yang bermasalah, menurut saya berbahaya bagi manusia. Kemudian teknologi, perkembangan teknologi yang masih terus berkembang termasuk dalam hal sensor, baterai, dan kecerdasan buatan. Ya sekarang perkembangan robot humanoid itu sangat-sangat cepat ya, sangat-sangat cepat. Apalagi dengan munculnya sistem AI ya, misal ChatGPT itu perkembangannya sangat cepat sekali. Tapi untuk menyentuh kesempurnaan sebagai seorang manusia itu saya rasa masih cukup jauh. Kemudian lanjut lagi, inilah contoh gambar robot humanoid seperti yang bisa kita lihat yang mempunyai mata, kemudian hidung, kemudian mulut, kemudian telinga, dan juga tangan dan badan yang membentuk seperti manusia ya. Lanjut, jenis-jenis robot. Robot cobot. Cobot atau robot kolaboratif adalah robot yang dirancang untuk bekerja bersama manusia. Robot-robot ini mengutamakan keselamatan dengan menggunakan sensor agar tetap waspada terhadap lingkungan sekitar, melakukan gerakan lambat dan menghentikan tindakan saat gerakannya terhalang. Cobot biasanya melakukan tugas-tugas sederhana sehingga manusia dapat mengerjakan pekerjaan yang lebih rumit. Cobot dirancang untuk berinteraksi secara langsung dengan pekerja tanpa memerlukan penghalang fisik. Ciri-ciri utama cobot. Keamanan. Cobot dilengkapi dengan sensor dan teknologi yang memungkinkan mereka untuk mendeteksi kehadiran manusia dan menghindari kecelakaan. Ini memungkinkan mereka beroperasi berdampingan dengan pekerja tanpa risiko besar. Fleksibilitas. Cobot dapat dengan mudah diprogram dan diubah untuk berbagai tugas. Ini membuatnya cocok untuk berbagai industri, mulai dari manufaktur hingga perakitan dan logistik. Mudah digunakan. Banyak cobot dirancang agar mudah digunakan bahkan oleh orang yang tidak memiliki latar belakang teknik. Antarmuka penggunaan yang intuitif memungkinkan pekerja untuk mengatur dan mengoperasikan robot tanpa kesulitan. Kolaborasi. Cobot bekerja dengan manusia untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Mereka dapat menangani tugas-tugas yang membosankan, berat, atau berbahaya, sehingga pekerja dapat fokus pada tugas yang lebih kompleks. Contoh aplikasi, manufaktur, cobot dapat digunakan untuk mengangkat beban berat, menyusun komponen, atau melakukan pengecekan kualitas produk. 2. Perakitan. Dalam lini perakitan, cobot dapat membantu memasang bagian-bagian dengan presisi. 3. Logistik. Cobot dapat digunakan untuk mengemas atau memindahkan barang di gudang. Keuntungan menggunakan cobot meningkatkan produktivitas. Dengan mengurangi waktu yang dihabiskan untuk tugas-tugas berulang, cobot membantu meningkatkan efisiensi operasional, mengurangi beban kerja. Cobot dapat mengurangi beban fisik pada pekerja yang dapat mengurangi risiko cedera dan kelelahan. Biaya yang efisien. Penggunaan cobot dapat mengurangi biaya tenaga kerja dan meningkatkan ROI (Return on Investment). Ya,
Ini adalah contoh gambar robot cobot. Ini robot cobot tersendiri ini biasanya digunakan di pabrik-pabrik atau industri-industri ya, misal dalam pembuatan mobil ataupun dalam pembuatan kendaraan seperti motor dan sebagainya itu robot cobot sudah digunakan ya. Dengan mengoperasikannya dengan program yang sudah ditentukan. Tapi robot cobot ini tidak bisa hanya bekerja sendiri ya. Dia tetap butuh seorang teknisi manusia yang mengawasi pekerjaannya. Ya. Terkadang robot cobot ini juga membuat kesalahan ya. Lanjut ke robot industri. Robot industri mengotomatiskan proses di lingkungan manufaktur seperti pabrik dan gudang. Dengan memiliki setidaknya satu ruangan robot, robot ini dibuat untuk menangani benda berat sambil bergerak dengan cepat dan tepat. Akibatnya robot industri sering bekerja di jalur parkir untuk meningkatkan produktivitas ya. Contohnya robot cobot tadi. Ciri-ciri utama robot industri, otonomi. Robot industri dapat bekerja secara mandiri setelah diprogram, memungkinkan mereka menjalankan tugas tanpa intervensi manusia. Presisi dan akurasi. Robot ini mampu melakukan tugas dengan tingkat ketepatan yang tinggi yang sangat penting dalam proses manufaktur yang membutuhkan konsistensi. Kekuatan. Banyak robot industri dirancang untuk mengangkat dan memindahkan beban berat yang sulit dilakukan oleh pekerja manusia. Kecepatan. Robot dapat bekerja lebih cepat daripada manusia dalam banyak tugas yang membantu meningkatkan produktivitas. Jenis-jenis robot industri. Robot lengan, articulated robots, memiliki lengan yang fleksibel dengan banyak sendi, sering digunakan dalam pengelasan, perakitan, dan pengecatan. Robot SCARA, Selective Compile Assembly Robot Arm, ideal untuk tugas-tugas perakitan dan pemindahan barang, dengan kemampuan untuk bergerak secara horizontal dan vertikal. Robot Delta memiliki desain yang cepat dan ringan, biasanya digunakan untuk pengemasan dan pengambilan barang. Keuntungan menggunakan robot industri. Efisiensi produksi. Robot dapat bekerja secara terus-menerus tanpa istirahat, meningkatkan output ya, meningkatkan produksi, meningkatkan pengeluaran dari uh, kendaraan tersebut. Kemudian pengurangan biaya tenaga kerja. Penggunaan robot dapat mengurangi kebutuhan akan tenaga kerja manual meskipun investasi awal bisa tinggi. Jadi investasi awal maksudnya ini adalah pemasangan serta perawatan robot tersebut itu sangat tinggi. Jadi biaya yang dikeluarkan itu tidak sedikit. Keselamatan. Robot dapat melakukan tugas yang berbahaya, mengurangi risiko cedera pada pekerja. Dan tentunya robot industri ini memiliki beberapa keuntungan juga, yaitu keselamatan yang dimana mampu melakukan tugas yang berbahaya, yang mengurangi risiko cedera pada para pekerja. Jadi tidak banyak terjadi kecelakaan kerja di pabrik ataupun industri. Kemudian tantangan, pelatihan. Tenaga kerja mungkin perlu dilatih untuk memprogram dan memelihara robot. Ya, seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Jadi robot industri ini tetap memerlukan manusia untuk mengawasi ya, serta memelihara robot tersebut. Jadi dia tidak bisa bekerja saja tanpa adanya pemeliharaan. Kemudian fleksibilitas. Meskipun robot industri sangat efisien dalam tugas tertentu, mereka bisa kurang fleksibel dalam menangani variasi produk yang sering berubah. Yuk, contoh gambar robot industri. Ya seperti halnya tadi ya, robot cobot yang digunakan juga pada robot industri. Kita lihat di sini robot industri itu merangkai sebuah mobil ya. Sekarang itu pengguna robot industri sangat banyak dengan ketepatan yang tinggi. Robot medis. Robot medis membantu para profesional perawatan kesehatan dalam berbagai skenario dan mendukung kesehatan fisik dan mental manusia. Robot-robot ini mengandalkan AI dan sensor untuk menavigasi fasilitas perawatan kesehatan, berinteraksi dengan manusia, dan melakukan gerakan yang tepat. Beberapa robot medis bahkan dapat berkomunikasi dengan manusia yang mendorong pertumbuhan sosial dan emosional manusia. Jadi robot juga ada pada dunia medis ya, yang membantu modifikasi fasilitasi perawatan kesehatan. Jadi mampu untuk mendeteksi bagaimana tekanan jantung dari korban ataupun dari pasien, kemudian bagaimana kondisinya pada hari itu, dan sebagainya. Kemudian jenis-jenis robot medis. Robot bedah digunakan dalam prosedur bedah minimal invasif. Contohnya adalah sistem robotik seperti Da Vinci Surgical System yang memungkinkan dokter untuk melakukan operasi dengan presisi tinggi melalui sayatan kecil. Kemudian robot rehabilitasi dirancang untuk membantu pasien dalam proses rehabilitasi setelah cedera atau operasi. Robot ini dapat membantu pasien melakukan latihan fisik dengan dukungan dan kontrol yang tepat. Robot pemantauan pasien.
Digunakan untuk memantau kondisi pasien secara terus-menerus. Robot ini dapat mengumpulkan data vital, memberikan peringatan kepada tenaga medis jika ada perubahan signifikannya. Jadi pemantauan pasien ini kayak memantau kondisinya bagaimana, apakah terjadi tiba-tiba jantungnya berhenti atau paru-parunya sulit untuk bernapas ya. Kemudian robot transportasi digunakan di rumah sakit untuk mengangkut obat, alat medis atau bahkan makanan ke pasien. Robot ini membantu mengurangi beban kerja staf medis. Robot asisten medis dapat membantu dalam tugas-tugas administratif seperti pengisian data pasien, menjawab pertanyaan dasar atau memberikan informasi tentang prosedur medis. Keuntungan menggunakan robot medis, presisi tinggi. Robot bedah misalnya dapat melakukan tindakan dengan tingkat akurasi yang lebih baik dibandingkan dengan tangan manusia. Bahkan robot pun mampu mengungguli ya tingkat akurasi yang lebih baik dengan tangan manusia, meminimalkan risiko. Prosedur yang dilakukan dengan bantuan robot cenderung mengurangi risiko komplikasi dan waktu pemulihan. Efisiensi waktu, robot dapat melakukan tugas tertentu lebih cepat sehingga mempercepat proses perawatan. Kenyamanan pasien, penggunaan robot dapat mengurangi rasa sakit dan trauma akibat prosedur yang lebih invasif. Tantangan, biaya tinggi, investasi awal untuk teknologi robot medis bisa sangat tinggi, yang mungkin menjadi kendala bagi beberapa fasilitas kesehatan. Jadi penggunaan robot medis ini tuh kalau di luar negeri cukup uh, umum ya bisa dibilang. Jadi ada beberapa rumah sakit besar yang menggunakan robot medis ini. Tapi untuk terus dari Indonesia sendiri itu saya tidak tahu ya apakah ada ataupun mungkin memang tidak kelihatan ya kan bahwa mereka menggunakan robot karena investasi awal untuk teknologi robot ini sangat tinggi ya. Kemudian lanjut ke pelatihan. Tenaga medis perlu dilatih untuk menggunakan teknologi baru ini secara efektif. Kembali lagi ya, robot itu tidak bisa bekerja saja, perlu juga manusia untuk memprogram dia untuk memelihara robot tersebut agar mampu bekerja dengan lancar atau dengan baik begitu. Keterbatasan teknologi, meskipun banyak kemajuan, teknologi robot medis masih memiliki keterbatasan dan tidak dapat sepenuhnya menggantikan keahlian manusia. Ya, karena robot itu hanya bekerja berdasarkan program. Sedangkan kita perawat ataupun dokter itu mereka punya apa ya namanya? Pengetahuan mereka tersendiri. Ya, dalam berbicara dengan pasien, gitu, merawat pasien, mereka memiliki etika dan emosi juga dan sebagainya. Kemudian nih, ini adalah contoh gambar robot medis ya sudah digunakan di luar negeri sana. Jadi ini kayak memantau kondisi pasien, bagaimana kondisi pasien hari ini, mempertanyakan bagaimana kondisinya, apakah dia sudah sehat dan mungkin akan melaporkannya ke bagian perawat. Ya. Lanjut ke robot pertanian. Robot pertanian menangani tugas-tugas yang berulang dan padat karya, sehingga petani dapat menggunakan waktu dan energi mereka dengan lebih efisien. Robot-robot ini juga beroperasi di rumah kaca, tempat mereka membantu tanaman dan membantu panen. Robot pertanian hadir dalam berbagai bentuk, mulai dari traktor otonom hingga drone yang mengumpulkan data untuk dianalisis oleh petani. Ciri-ciri robot pertanian. Robot penanaman dirancang untuk menanam biji atau bibit dengan presisi tinggi. Mereka dapat mengatur jarak tanaman dan kedalaman dengan akurat. Robot pemeliharaan tanaman berfungsi untuk mengawasi kesehatan tanaman termasuk deteksi hama dan penyakit. Beberapa robot dilengkapi dengan sensor untuk menganalisis kondisi tanah dan tanaman. Robot pemanen menggunakan teknologi pengenalan objek untuk memenitik buah atau sayuran secara otomatis. Ini sangat berguna dalam produksi tanaman yang memerlukan keahlian khusus seperti buah-buah yang rentan. Drone pertanian. Meskipun bukan robot dalam arti tradisional, drone digunakan untuk pemantauan lahan pemetaan dan bahkan penyemprotan pestisida dan pupuk. Robot penyiraman memastikan tanaman mendapatkan jumlah air yang tepat, mengurangi pemborosan dan memastikan efisiensi penggunaan air. Keuntungan menggunakan robot pertanian. Efisiensi. Robot dapat melakukan tugas berulang dengan cepat dan akurat, mengurangi waktu dan tenaga yang dibutuhkan oleh pekerja manusia. Pengurangan biaya. Dengan otomatisasi, petani dapat mengurangi biaya tenaga kerja dan meningkatkan hasil panen. Pengelolaan sumber daya. Robot dapat membantu dalam penggunaan sumber daya seperti air dan pupuk dengan lebih efisien. Kualitas dan konsistensi. Teknologi yang tepat dapat membantu meningkatkan kualitas hasil pertanian dengan cara yang lebih terstandarisasi. Tantangan, biaya awal investasi dalam robot pertanian bisa cukup tinggi ya, mungkin menjadi kendala bagi petani kecil. Keterampilan teknis, pengoperasian dan penggunaan robot memerlukan pengetahuan teknis yang mungkin tidak dimiliki oleh semua petani. Keterbatasan lingkungan, robot mungkin tidak dapat berfungsi secara optimal dalam kondisi sosial ekstrim atau media yang sulit dijangkau. Jadi robot pertanian ini itu tidak dapat digunakan ya dengan
kondisi cuaca ekstrim ya. Jadi tidak mampu mengganti 100% dari manusia tersebut. Tapi robot ini tuh cukup atau sangat membantu manusia untuk bagaimana tanaman tersebut atau uh, pertanian tersebut itu dapat dikontrol dengan baik. Dan lanjut lagi, ini adalah contoh gambar robot pertanian. Jadi robot pertanian itu biasa digunakan di luar negeri juga tentunya ya. Untuk di Indonesia sendiri saya kurang tahu, tapi mungkin ada yang menggunakan drone untuk mendebar pupuk, ya mendebar pupuk di uh, pertanian padi misal, pertanian kayak apa ya gitu. Kemudian ini bisa kita lihat di sini bagaimana dia menyiram tanaman-tanaman dengan program yang sudah ditentukan. Jadi tidak apa manusia tidak perlu khawatir lagi jika tanaman yang dia rawat itu belum disiram atau diberikan perairan. Terus lanjut ke mikrorobotik. Mikrorobotik adalah studi dan pengembangan robot dalam skala miniatur. Seringkali ukurannya tidak lebih besar dari 1 mm. Mikrorobot dapat bervariasi ukurannya tergantung pada situasinya. Peneliti bioteknologi biasanya menggunakan mikrorobotik untuk memantau dan mengobati penyakit dengan tujuan meningkatkan peralatan diagnostik dan menciptakan solusi yang lebih tepat sasaran. Ciri-ciri utama mikrorobotik. Ukuran kecil, mikrorobot biasanya sangat kecil, memungkinkan mereka untuk masuk ke ruang yang sempit atau kompleks seperti saluran darah atau permukaan sel. Kemampuan mobilitas, beberapa mikrorobot dapat bergerak dengan cara yang mirip dengan organisme mikroskopis, menggunakan teknologi seperti penggerak magnetik atau mekanisme lain untuk bergerak. Sensor dan aktuator. Mikrorobot sering dilengkapi dengan sensor untuk mendeteksi lingkungan dan aktuator untuk menjalankan tugas, seperti mengambil atau memindahkan objek kecil. Teknologi canggih. Pengunduhan material ringan dan teknologi seperti mikroelektromechanical system (MEMS) memungkinkan penggunaan mikrorobot yang efisien dan efektif. Aplikasi mikrorobotik medis. Bedah minimal invasif. Mikrorobot dapat digunakan untuk melakukan prosedur beda yang lebih aman dan kurang invasif, serta mengobati tumor dalam tubuh. Pengiriman obat. Mikrorobot dapat dirancang untuk mengantarkan obat secara tepat ke area target dalam tubuh, meningkatkan efektivitas terapi. Industri, perakitan dan manufaktur. Dalam industri, mikrorobot dapat digunakan untuk perakitan komponen kecil yang memerlukan ketegangan tinggi seperti dalam pembuatan elektronik. Penelitian, studi biologi, mikrorobot dapat digunakan untuk mempelajari perilaku sel atau mikroorganisme dalam kondisi tertentu, memberikan wawasan baru dalam teknologi dan ilmu kesehatan. Lingkungan, pemantauan, mikrorobot dapat digunakan untuk memantau lingkungan seperti kualitas air di lokasi yang sulit dijangkau. Keuntungan menggunakan mikrorobot. Presisi tinggi, mikrorobot dapat melakukan tugas dengan tingkat ketelitian sangat tinggi yang sulit dicapai oleh robot yang lebih besar. Ketersediaan ruang, ukuran kecil memungkinkan mereka bekerja di area yang sangat terbatas. Potensi inovatif, teknologi mikrorobotik memiliki potensi untuk menciptakan solusi baru dalam berbagai bidang, terutama dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas prosedur medis. Tantangan, pengendalian mikrorobot dalam skala kecil seringkali menjadi tantangan karena pengaruh lingkungan seperti arus fluida atau magnet. Pembuatan dan biaya, mengembangkan dan memproduksi mikrorobot yang efektif dan terjangkau masih merupakan tantangan. Jadi biaya tentunya menjadi tantangan tersendiri ya dalam mengembangkan robot. Keamanan dan etika dalam konteks medis penting untuk mempertimbangkan isu-isu ketika etika dan keamanan seiring dengan penggunaan teknologi ini. Jadi ini adalah contoh gambar mikrorobot. Mikrorobot itu sangat kecil ya, sangat kecil dengan ukuran mikro yang digunakan untuk berbagai keperluan juga. Jadi mikrorobot itu apa ya? Kira kayak apa memiliki kegunaan tersendiri gitu dengan jenis-jenis robot yang lain. Terus robot augmentasi yang juga dikenal sebagai robot VR dapat meningkatkan kemampuan manusia saat ini atau menggantikan kemampuan yang mungkin telah hilang dari manusia. Bidang robotika untuk augmentasi manusia adalah bidang di mana fiksi ilmiah dapat segera menjadi kenyataan. Dengan robot yang memiliki kemampuan untuk mendefinisikan ulang definisi manusia dengan membuat manusia lebih cepat dan lebih kuat. Beberapa contoh robot augmentasi saat ini adalah anggota tubuh proyek robotik atau rangkaloid yang digunakan untuk mengangkat beban berat. Ciri-ciri utama robot augmentasi. Interaksi manusia-robot. Robot ini dirancang untuk bekerja secara langsung dengan manusia, meningkatkan kemampuan mereka tanpa menggantikan peran manusia sepenuhnya. Kostumisasi. Banyak robot augmentasi dapat disesuaikan dengan kebutuhan individu seperti ukuran, berat, dan tingkat dukungan yang diperlukan. Penggunaan sensor. Robot ini sering dilengkapi dengan sensor yang mendeteksi gerakan dan kekuatan pengguna sehingga dapat memberikan dukungan yang sesuai.
Desain ergonomis biasanya dirancang agar nyaman digunakan dalam waktu lama, mengurangi beban pada pengguna. Aplikasi robot augmentasi medis, rehabilitasi. Robot augmentasi dapat digunakan untuk membantu pasien yang mengalami cedera atau gangguan fisik untuk memulihkan kemampuan gerak mereka. Dukungan mobilitas, perangkat seperti exoskeleton dapat membantu individu dengan keterbatasan fisik untuk berjalan atau bergerak dengan lebih mudah. Industri, pekerjaan berat dalam lingkungan industri, robot augmentasi dapat membantu pekerja mengangkat beban berat, mengurangi risiko cedera dan kelelahan. Peningkatan produktivitas, dengan memberikan dukungan fisik, robot ini dapat meningkatkan efisiensi kerja dan mengurangi waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas. Militer, peningkatan daya tahan. Robot augmentasi dapat membantu tentara membawa beban berat atau melakukan tugas yang memerlukan kekuatan lebih. Olahraga dan rekreasi, peningkatan kinerja. Dalam konteks olahraga, robot augmentasi dapat membantu atlet meningkatkan kinerja dan mengurangi risiko cedera. Keuntungan menggunakan robot augmentasi, meningkatkan kemampuan robot. Meningkat kemampuan. Robot ini dapat meningkatkan kekuatan, ketahanan, dan keterampilan pengguna, memungkinkan mereka melakukan tugas yang lebih kompleks. Mendukung rehabilitasi, membantu pasien dalam proses pemulihan dan memberikan dukungan untuk kembali ke aktivitas sehari-hari. Mengurangi cedera. Dengan mengurangi beban fisik pada pengguna, risiko cedera dapat diminimalkan. Tantangan, biaya, pengembangan dan penerapan teknologi ini seringkali memakan investasi yang besar. Kompleksitas, penggunaan robot augmentasi mungkin memerlukan pelatihan untuk memastikan pengguna dapat mengoperasikannya dengan aman dan efektif. Masalah etika, penggunaan robot augmentasi terutama dalam konteks medis dan militer dapat menimbulkan pertanyaan etis tentang privasi, kontrol, dan ketergantungan pada teknologi. Kita langsung lanjut saja ke bot perangkat lunak. Bot perangkat lunak atau sekedar bot adalah program komputer yang menjalankan tugas secara mandiri. Secara teknis, bot tidak dianggap sebagai robot. Ya, jadi ini bot ini sebenarnya secara teknis tidak dianggap sebagai robot, tapi memiliki peran tersendiri dalam konteks robotika. Salah satu kasus penggunaan umum robot perangkat lunak adalah chatbot, yang merupakan program komputer yang mensimulasikan percakapan baik daring maupun melalui telepon dan sering digunakan dalam skenario layanan pelanggan. Chatbot dapat berupa layanan sederhana yang menjawab pertanyaan dengan respon otomatis atau asisten digital yang lebih kompleks yang belajar informasi pengguna. Bagi contoh chatbot ini, misal Google ya ataupun mungkin ChatGPT yang mampu menjawab begitu kan pertanyaan kalian dengan terus merespon. Dan misal kalian mencari bagaimana cara membuat kue, terus dia memberikan respon, begini cara membuat kue, ini bahannya, dan ini artikelnya, dan lain sebagainya. Berikut adalah jenis-jenis bot perangkat lunak. Chatbot dirancang untuk berinteraksi dengan pengguna melalui percakapan baik di situs web, aplikasi pasar, atau platform sosial. Chatbot sering digunakan dalam pelayanan pelanggan untuk menjawab pertanyaan umum atau membantu pengguna dengan masalah mereka. Web scraper. Bot ini digunakan untuk mengumpulkan data dari situs web. Web scraper secara otomatis menavigasi halaman web dan mengekstrak informasi tertentu seperti harga produk dan konten artikel. Bot media sosial digunakan untuk mengelola akun media sosial seperti menjadwalkan posting, menjawab komentar, atau mengumpulkan analisis tentang keterlibatan pengguna. Bot pencarian. Robot ini digunakan oleh mesin pencari untuk mengindeksi halaman web dan mengumpulkan informasi untuk meningkatkan hasil permainan. Contohnya adalah Google Bot ya. Bot permainan. Dalam konteks permainan online, bot dapat digunakan sebagai karakter otomatis yang berinteraksi dengan pemain atau mengelola aspek tertentu dari pemain. Jadi kalau misal kalian bermain game online itu kan seperti halnya mungkin game-game FPS atau game-game MOBA, itu kalau dia tidak dapat player, maka dia akan digantikan oleh bot ya. Untuk bot media sosial itu seperti misal Instagram ataupun Facebook, itu ada bot-bot tersendiri yang mendeteksi jika kalian melakukan pelanggaran ilegal ataupun membuat akun-akun yang terdeteksi menyebarkan ujaran kebencian. Keuntungan menggunakan bot perangkat lunak. Efisiensi. Bot dapat melakukan tugas berulang dengan cepat dan tanpa kelelahan, menghemat waktu dan sumber daya manusia. Ketersediaan. Bot dapat beroperasi 24 jam per 7 hari atau per 1 minggu, memberikan dukungan atau layanan kapan saja tanpa memerlukan intervensi manusia. Jadi bot ini dapat bekerja 24 jam terus menerus ya tanpa memerlukan intervensi manusia ya. Konsistensi. Bot memberikan hasil yang konsisten tanpa terpengaruh oleh faktor manusia seperti emosi atau kelelahan. Jadi bot ini tuh tidak seperti manusia ya, memiliki kelelahan kayak sudah beberapa jam bekerja capek dia terus bekerja. Tantangan, keterbatasan pemahaman.
Banyak chatbot, meskipun canggih, masih menghadapi tantangan dalam memahami konteks atau nuansa percakapan. Masalah etika, penggunaan bot, terutama di media sosial atau untuk mengumpulkan data, dapat menimbulkan pertanyaan etis tentang privasi dan transparansi. Keamanan, bot dapat menjadi target serangan cyber, bot jahat atau malware dapat digunakan untuk mencuri data atau mengganggu sistem. Aplikasi bot perangkat lunak, layanan pelanggan menggunakan chatbot untuk menjawab pertanyaan pelanggan, memberikan dukungan teknis, analisis data, dan menggunakan web scraper untuk mengumpulkan dan menganalisis data dari berbagai sumber online. Automasi pemasaran, menggunakan bot untuk mengelola kampanye pemasaran seperti pengiriman email otomatis atau pengelolaan iklan di media sosial. Permainan dan hiburan, menggunakan bot untuk mengelola karakter non-pemain dalam video game atau untuk menjalankan simulasi. Tadi seperti yang saya jelaskan ya. Jika tidak mendapatkan player dalam game PvP, itu akan diganti oleh bot. Nah, contoh bot tersendiri sebenarnya tidak ada contoh gambarnya, tapi kalian bisa lihat di media sosial sana seperti contohnya Facebook, bot di Google, bot Facebook, Instagram, TikTok, itu ada bot-bot tersendiri yang membantu kalian semua. Lanjut ke robot akuatik. Robot akuatik tidak takut basah. Robot ini digunakan untuk mengumpulkan data lingkungan tentang lautan dunia, melakukan misi pengawasan, dan memeriksa serta memperbaiki infrastruktur. Beberapa di antaranya mengapung di permukaan air, sementara yang lain menyelam hingga ke dalam ekstrim. Jadi robot ini juga ada robot tertentu untuk jenis apa ya, yang tidak takut basah ya, untuk air, untuk laut gitu. Kemudian jenis robot akuatik, remotely operated vehicle (ROV). ROV adalah robot yang dikendalikan dari jarak jauh oleh operator di permukaan. Mereka sering digunakan untuk eksplorasi laut, pemeliharaan infrastruktur bawah air, dan penelitian. Autonomous Underwater Vehicle (AUV) adalah robot yang dapat beroperasi secara mandiri tanpa intervensi manusia. Mereka biasanya diprogram untuk melakukan misi tertentu seperti pemetaan dasar laut atau pengumpulan data lingkungan. Underwater Drones, drone bawah air ini sering digunakan untuk aplikasi komersial atau rekreasi seperti fotografer bawah air, survei, atau pemantauan kehidupan laut. Aplikasi robot akuatik, penelitian ilmiah, digunakan untuk mempelajari ekosistem laut termasuk pengamatan spesies laut, pemetaan dasar laut, dan pengukuran parameter lingkungan. Pemantauan lingkungan, mengumpulkan data untuk memantau kesehatan ekosistem, kualitas air, dan dampak perubahan iklim. Eksplorasi dan pemetaan, menggunakan IUV dan ROV untuk mengeksplorasi area yang sulit dijangkau dan membuat peta bawah laut dengan detail tinggi. Industri minyak dan gas, digunakan untuk inspeksi dan pemeliharaan infrastruktur bawah air seperti pipa dan platform pengeboran. Kemudian keamanan dan penegakan hukum, digunakan untuk patroli perairan, pengawasan, dan operasi penyelamatan. Keuntungan menggunakan robot akuatik, akses ke lingkungan sulit. Robot akuatik dapat menjangkau area yang berbahaya atau sulit diakses manusia. Seperti contohnya eh, kapal selam itu ada batas tertentunya untuk mengarungi lautan terdalam ya. Jadi terkadang digunakan robot untuk menyusuri lautan terdalam tersebut, yang dimana batas dari kapal selam tersebut. Kemudian pengumpulan data yang efisien. Mereka dapat mengumpulkan data secara terus-menerus, memberikan informasi yang akurat tentang kondisi lingkungan. Jadi mereka dapat bekerja terus-menerus di bawah air, mengumpulkan data, entah itu mencari ekosistem ikan atau bagaimana kondisi bawah laut itu sebenarnya. Terus memberikan informasi tersebut kembali ke atau mengirimkan informasi tersebut ke komputer utamanya, dikelola oleh manusia. Kemudian pengamatan biaya, mengurangi kebutuhan akan personel manusia untuk terus berbahaya di bawah air. Tantangan, teknologi kompleks, desain dan pengoperasian robot akuatik seringkali memerlukan teknologi canggih dan pemahaman yang dalam sedangkan tetap di bawah air. Jadi pembuatan robot akuatik ini tidaklah gampang ya, butuh pemahaman yang mendalam, terus teknologi yang canggih untuk bahkan untuk mendesain dan membuat robot tersebut. Keterbatasan daya, robot yang beroperasi di bawah air seringkali memiliki batasan dalam hal daya tahan baterai, kondisi lingkungan, pergerakan arus, tekanan, dan kondisi cuaca dapat mempengaruhi kinerja robot. Ini contoh gambar akuatik yang sering digunakan ya di luar negeri, misalnya contoh Amerika itu menggunakan robot akuatik untuk meneliti kedalaman laut ya, mencari tahu sebenarnya apa saja ekosistem yang hidup atau apa saja sih hal-hal yang dapat kita temukan di kedalaman laut. Terus lanjut ke robot militer dan keamanan. Robot militer dan keamanan mencakup berbagai macam sistem robot tangguh dan kuat yang dapat melakukan pengawasan dan misi lain yang mungkin berbahaya bagi manusia untuk dilakukan. Jadi robot itu ada juga pada bidang militer ya dan keamanan. Lanjut, jenis robot militer dan keamanan. Robot tempur, robot yang dirancang untuk digunakan di medan perang, baik dalam bentuk kendaraan darat tanpa awak (UGV) maupun pesawat terbang tanpa awak (drone). Contoh termasuk
drone pengintai atau drone serang yang dapat memecahkan senjata. Robot pengintai dikenal juga sebagai UAV (Unmanned Aerial Vehicle). Robot ini digunakan untuk misi pengamatian dan pengawasan. Mereka dapat mengumpulkan intelijen dengan kamera dan sensor canggih tanpa harus menempatkan personal di bahaya. Robot demining dirancang untuk mendeteksi dan menjinakkan ranjau darat. Robot ini dapat melakukan pemindaian untuk menemukan ranjau dan bahkan menghancurkannya dengan aman. Robot medis digunakan dalam situasi konflik untuk memberikan bantuan medis, seperti pengangkutan korban atau bahkan memberikan perawatan awal dalam kondisi darurat. Robot patroli dan keamanan. Robot yang digunakan untuk menguasai area tertentu seperti fasilitas militer, perbatasan, atau infrastruktur penting. Mereka dilengkapi dengan sensor untuk mendeteksi instruksi atau aktivitas mencurigakan. Kemudian pengaplikasian robot militer tersendiri, pengawasan dan intelijen. Robot digunakan untuk mengumpulkan data intelijen secara real time tanpa mengancam keselamatan personel. Operasi tempur, robot dapat digunakan untuk mendukung pasukan di medan perang, baik dalam pertempuran langsung maupun dalam misi pendukung. Jadi robot militer ini tuh biasanya digunakan ya untuk mendukung ya, misal ada beberapa robot yang memang didesain untuk membantu, misal membawa logistik pasukan, misal membawa peluru ataupun langsung bertempur dengan dipersenjatai oleh senjata. Penyelamatan dan evakuasi. Dalam situasi darurat, robot medis dan transportasi dapat digunakan untuk menyelamatkan personel yang terluka atau terjebak. Keamanan infrastruktur. Menggunakan robot untuk memantau dan melindungi fasilitas penting seperti pangkalan militer, bandara, dan tempat umum. Keuntungan menggunakan robot militer dan keamanan. Mengurangi risiko. Menggunakan robot dalam situasi berbahaya dapat mengurangi risiko bagi personel manusia. Efisiensi dan kecepatan. Robot dapat melakukan tugas dengan lebih cepat dan efektif seperti pengumpulan data dan respon cepat terhadap ancaman. Kemampuan operasi yang lebih luas. Robot dapat menjangkau area yang sulit diakses atau berbahaya bagi manusia. Tantangan, etika dan kontrol. Penggunaan robot dalam konteks militer menimbulkan pertanyaan etis tentang penggunaan kekuatan dan kontrol keterbukaan. Jadi penggunaan robot dalam konteks militer itu kayak mempertanyakan bahwa apakah ini kita gunakan dengan baik atau memang ini adalah penggunaan robot dengan cara yang salah. Terus kemudian keamanan sistem. Robot militer dapat menjadi target serangan cyber sehingga keamanan cyber menjadi prioritas. Kemudian biaya pengembangan robot membutuhkan investasi besar ya. Jadi kembali lagi untuk merancang dan memelihara robot itu tetap membutuhkan biaya yang cukup besar ya. Saya izin minum sebentar. Inilah contoh gambar robot militer dan keamanan. Ini ada beberapa contoh. Ya, robot keamanan itu atau robot militer sebenarnya bagaimana bentuknya. Ada juga drone dan pesawat tanpa pilot ya, yang sampai sekarang masih digunakan untuk mengawasi musuh ataupun meluncurkan semacam serangan, misal serangan rudal ataupun roket dari robot tersebut ya, misal yang mirip-mirip seperti jet. Kemudian robot penelitian adalah mesin eksperimental yang lahir di universitas dan laboratorium penelitian perusahaan. Meskipun robot ini mungkin dapat melakukan hal-hal yang bermanfaat dan beberapa mungkin sesuai dengan kategori robot lainnya, robot ini terutama ditujukan untuk membantu peneliti melakukan penelitian. Jadi robot juga ternyata ada robot penelitian ya. Jadi tidak hanya peneliti, robot juga dapat membantu penelitian. Berikut adalah ciri-ciri utama robot penelitian otonomi. Banyak robot penelitian dapat beroperasi secara mandiri, menjalankan misi yang telah diprogram tanpa intervensi manusia. Sensor canggih. Robot ini dilengkapi dengan berbagai sensor untuk mengumpulkan data dari lingkungan seperti sensor suhu, tekanan, pH, dan banyak lagi. Kemampuan pemrograman. Robot penelitian seringkali dirancang untuk dapat diprogram ulang dengan mudah, memungkinkan peneliti untuk menyesuaikan misi sesuai dengan kebutuhan eksperimen. Interaksi manusia robot. Beberapa robot penelitian dirancang untuk berinteraksi dengan peneliti dan kolega, memberikan informasi dan analisis secara real time. Aplikasi robot penelitian. Penelitian lingkungan digunakan untuk memantau ekosistem, kualitas udara dan air, serta perubahan iklim. Contohnya termasuk robot akuatik untuk penelitian laut. Biologi dan kesehatan. Robot dapat digunakan dalam penelitian biomedis seperti analisis genetik, pengujian obat, dan studi perilaku sel. Robot laboratorium dapat mengotomatisasi pengujian dan analisis data. Terus robotika dan kecerdasan robot ini digunakan untuk dan pengembangan. Robotika industri. Robot digunakan untuk penelitian dan pengembangan dalam teknik manufaktur,
otomatisasi dan peningkatan proses industri, eksplorasi ruang angkasa. Robot penelitian digunakan untuk eksplorasi planet, pengumpulan data dari misi luar angkasa, dan pengujian teknologi baru untuk perjalanan luar angkasa. Jadi robot penelitian ini terkadang dikirim misal ke bulan ataupun ke Mars untuk mengumpulkan data ya, bagaimana kondisi di sana, apakah kondisi memiliki air atau kondisinya aman, apakah perubahan iklimnya sering terjadi dan sebagainya. Keuntungan menggunakan robot penelitian, akurasi dan presisi. Robot dapat melakukan tugas dengan tingkat ketelitian yang sangat tinggi, mengurangi kemungkinan kesalahan manusia. Pengumpulan data efisien, robot dapat mengumpulkan data secara terus-menerus dalam jumlah besar, membantu peneliti dalam analisis yang lebih mendalam. Kemampuan untuk bekerja di lingkungan berbahaya. Robot dapat beroperasi di lingkungan yang sulit atau berbahaya bagi manusia seperti area radioaktif atau bawah air. Tantangan, biaya, pengembangan dan pemeliharaan robot penelitian dapat memerlukan investasi yang signifikan. Kompleksitas, robot penelitian seringkali membutuhkan pemrograman dan pengoperasian yang kompleks, memerlukan keterampilan teknis dari penggunaan. Etika, dalam beberapa konteks terutama yang melibatkan penelitian biomedis, pertanyaan etis dapat muncul mengenai penggunaan robot dan juga teknologi. Nah, ini adalah contoh gambar robot penelitian. Itu ada Armar, membantu insinyur Jerman merancang robot yang dapat bekerja sama dengan manusia dalam tugas manipulasi sendi ya. Jadi robot penelitian itu robot juga membantu dalam hal penelitian yang seperti Armar dengan bagaimana sih pengerjaan dari sendi tersebut dan bagaimana pengaplikasian sendi tersebut ke dalam robot. Kemudian servis robot. Servis robot melakukan tugas-tugas yang berguna seperti membersihkan, menyambut tamu, atau melakukan pengiriman. Tidak seperti robot industri yang beroperasi di pabrik dan gudang, robot lain bekerja di kantor, bandara, museum, dan pusat perbelanjaan. Jenis servis robot, robot layanan pelanggan digunakan di hotel, restoran, dan pusat perbelanjaan untuk membantu pelanggan memberikan informasi atau bahkan mengantarkan barang. Contohnya adalah robot yang menjemput tamu di lobi hotel. Robot kebersihan seperti robot penyedot debu yang dapat membersihkan lantai secara otomatis, seringkali dilengkapi dengan kemampuan navigasi untuk menghindari rintangan. Dan robot medis digunakan di rumah sakit dan klinik untuk membantu dalam tugas administratif, pengantaran obat atau pemantauan pasien. Dan robot logistik digunakan di gudang dan pusat distribusi untuk mengangkut barang, mengoptimalkan pengolahan inventaris, dan meningkatkan efisiensi operasional. Kemudian robot pertanian digunakan untuk tugas seperti penanaman, pemeliharaan tanaman, dan panen, membantu petani dalam meningkatkan produktivitas. Aplikasi servis robot, perhotelan dan restoran menggunakan robot untuk mengantarkan makanan, memberikan informasi kepada tamu, dan membersihkan area umum. Kemudian kesehatan dan medis menggunakan robot untuk mendukung tenaga medis dengan mengantarkan alat atau memberikan informasi kepada transportasi dan logistik digunakan dalam pengiriman barang dan pengolahan rantai pasokan, meningkatkan efisiensi dan pengurangan biaya. Retail dan layanan pelanggan membantu pelanggan dan informasi produk, melakukan perhitungan stok, dan memberikan rekomendasi. Keuntungan menggunakan servis robot, efisiensi. Robot dapat melakukan tugas berulang dengan cepat dan tanpa kelelahan, meningkatkan produktivitas. Ketersediaan 24 jam, 24 jadi non-stop ya. Servis robot dapat beroperasi sepanjang waktu, memberikan layanan kepada pengguna kapan saja. Pengurangan biaya tenaga kerja, mengurangi kebutuhan akan tenaga kerja manusia untuk tugas-tugas tertentu, membantu menghemat biaya operasional. Tantangan, interaksi manusia, mengembangkan robot yang dapat berinteraksi secara aman dengan pengguna masih menjadi tantangan ya. Keamanan dan privasi, penggunaan robot dalam situasi publik dapat menimbulkan masalah keamanan dan privasi, terutama jika robot mengumpulkan data pengguna. Biaya awal, investasi awal dalam pengamanan robot, dan penerimaan servis robot bisa tinggi. Jadi contoh gambar servis robot itu seperti ini ya. Ini kita bisa lihat bagaimana robot tersebut membantu pemadaman rumah yang dilakukan oleh pemadam kebakaran. Maaf tadi putus. Sekarang saya lanjut lagi. Oke lanjut. Robot pendidikan. Robot edukasi mencakup berbagai modul dan perangkat robotika yang dapat digunakan langsung. Anda dapat menemukannya di ruang kelas, program STEM, dan rumah. Model yang populer mencakup robot yang dapat diprogram seperti Subelets, Dash, dan N-Dot. Dan Root, robot-robot ini menggunakan gerakan lampu, dan suara untuk membantu siswa mempelajari keterampilan memecahkan masalah dan membuat kode.
Kategori edukasi juga mencakup perangkat robotika dari Lego, printer 3D seperti Makerboard, dan bahkan robot guru seperti EMS. Jenis-jenis robot pendidikan. Robot pemrograman, robot yang dirancang untuk mengajarkan dasar-dasar pemrograman dan logika. Contohnya adalah robot yang dapat diprogram menggunakan bahasa program visual seperti Scratch dan Blockly. Robot Kit DIY. Kit yang menggunakan siswa untuk merakit dan memodifikasi robot mereka sendiri. Ini membantu siswa memahami prinsip dasar robotika dan rekayasa. Robot interaktif. Robot yang dapat berinteraksi dengan siswa melalui suara, gerakan, atau sensor. Contoh termasuk robot yang dapat menjawab pertanyaan atau menunjukkan perilaku tertentu berdasarkan masukan siswa. Robot simulator. Perangkat kontak yang memungkinkan siswa untuk mensimulasikan perilaku robot dalam lingkungan virtual. Membantu mereka memahami konsep tanpa memerlukan perangkat fisik. Aplikasi robot pendidikan, pengajaran STEM mendorong siswa untuk belajar tentang sains, teknologi, teknik, dan matematika melalui kegiatan praktis dan interaktif. Keterampilan pemecahan masalah membantu siswa mengembangkan keterampilan kritis dan analitis melalui penggunaan rekayasa robot. Kerja sama tim. Proyek robotik sering melibatkan kerjasama memungkinkan siswa untuk belajar bekerja dalam tim dan mengembangkan keterampilan komunikasi. Kompetisi robotika. Banyak sekolah berpartisipasi dalam kompetisi robotika, memberikan pengalaman langsung dalam merancang, membangun, dan memprogram robot untuk tugas tertentu. Keuntungan menggunakan robot pendidikan. Satu, pembelajaran praktis. Siswa dapat belajar melalui pengalaman langsung yang dapat meningkatkan pemahaman mereka tentang konsep-konsep sulit. Kemudian, motivasi dan keterlibatan. Robot pendidikan seringkali lebih menarik bagi siswa, meningkatkan motivasi dan minat mereka dalam belajar. Pengembangan keterampilan. Siswa tidak hanya belajar tentang robotika, tetapi juga keterampilan lain seperti pemecahan masalah, kreativitas, dan kerjasama. Tantangan. Biaya investasi awal untuk perangkat keras dan perangkat lunak robot pendidikan bisa cukup tinggi. Pelatihan guru diperlukan pelatihan untuk guru agar dapat mengintegrasikan robot pendidikan secara efektif dalam kurikulum. Aksesibilitas. Beberapa sekolah mungkin tidak memiliki sumber daya untuk menerapkan program robotika secara mulai dari robot pendidikan ini tidak bisa digunakan di setiap sekolah begitu saja karena sumber daya yang dibutuhkan itu cukup tinggi ya. Jadi mungkin hanya beberapa sekolah-sekolah yang memang eh, sekolah-sekolah tinggi ataupun universitas yang mampu menggunakan robot pendidikan ini. Ya, ini adalah contoh gambar robot pendidikan. Jadi robot pendidikan itu digunakan untuk membantu siswa ya dalam belajar ya. Misal anak-anak SD yang yang mereka bantu kan, misal menampilkan gambar-gambar tentang bagaimana cara membuang sampah ataupun belajar matematika ataupun belajar apa sih itu alam gitu ataupun belajar mengenai uh, sayuran itu apa dan juga hewan itu apa dan lain sebagainya. Lanjut ke robot sosial. Robot sosial dirancang untuk berinteraksi dan berkomunikasi dengan manusia, membantu kita dengan tugas-tugas harian seperti daftar belanjaan dan acara kalender atau hanya menemani kita dan membuat kita tersenyum. Mereka melakukan melalui suara, bunyi, cahaya, layar, atau wajah untuk tubuh yang ekspresif. Dalam beberapa tahun terakhir, terhadap beberapa upaya untuk mengomersialkan robot sosial. Proyek-proyek ini termasuk Pepper, Jibo, Curie, dan Vector. Namun kesuksesan komersial masih sulit dipahami. Generasi robot sosial terbaru tampaknya kehilangan daya tariknya setelah kebaruannya memudar, dan mereka gagal menunjukkan fungsionalitas yang berguna dan unik yang tidak dapat dicapai oleh aplikasi telepon pintar atau chatbot AI. Namun robotika sosial tetap menjadi bidang penelitian yang sangat aktif. Jadi robot sosial ini ada. Jadi jenis robot sosial itu ada, tapi penggunanya sendiri itu masih sangat terbatas karena emang harganya yang cukup mahal untuk robot sosial ini. Lanjut ke tujuan utama, ciri-ciri utama. Interaksi manusia robot. Robot ini dirancang untuk berkomunikasi dengan manusia melalui bahasa verbal dan non verbal seperti ekspresi wajah, gerakan, dan nada suara. Kemampuan emosional. Banyak robot sosial dilengkapi dengan sensor untuk mengenali emosi pengguna seperti ekspresi wajah dan suara sehingga dapat merespon dengan cara yang sesuai. Jadi robot sosial ini dapat mendeteksi atau mengenali emosi pengguna. Misal kalau kalian lagi sedih, dia bakal kenapa kamu sedih, ataupun kalau kalian lagi berbahagia, dia akan mengatakan kenapa kamu berbahagia dan lain sebagainya. Dari hanya ekspresi perubahan wajah kita. Otonomi dan adaptabilitas. Robot sosial dapat beroperasi secara mandiri dan beradaptasi dengan perubahan dalam lingkungan sosial atau kebutuhan pengguna. Anthropomorphism. Robot ini sering dirancang dengan penampilan atau perilaku yang menyerupai manusia atau hewan untuk meningkatkan hubungan dengan pengguna. Jadi robot sosial itu dibuat ya dengan menyerupai manusia ataupun juga hewan.
Aplikasi robot sosial pendidikan digunakan sebagai alat pembelajaran untuk mengajarkan keterampilan baru atau memberikan dukungan dalam pembelajaran, terutama untuk anak-anak dan siswa dengan kebutuhan khusus. Perawatan dan kesehatan. Robot sosial dapat digunakan dalam perawatan orang tua atau pasien dengan kondisi tertentu, memberikan dukungan emosional dan membantu dalam kegiatan sehari-hari. Hiburan digunakan dalam permainan, film, atau sebagai teman virtual untuk memberikan pengalaman hidup yang interaktif. Pendukung emosional. Robot sosial dapat berfungsi sebagai teman bagi individu yang merasa kesepian, memberikan dukungan emosional dan interaksi sosial. Jadi mungkin orang-orang yang introvert gitu kan yang memang tidak suka bersosialisasi, ya. Robot sosial itu mampu menjadi teman mereka ya yang merasa kesepian, mungkin membutuhkan teman tapi dia tidak mampu berbicara dengan manusia. Jadi mungkin saja robot sosial mampu membantu. Ya. Keuntungan menggunakan robot sosial. Dukungan emosional. Robot sosial dapat membantu mengurangi perasaan kesepian dan meningkatkan kesejahteraan emosional pengguna. Interaksi yang menarik. Pengguna seringkali lebih terlibat dan termotivasi ketika berinteraksi dengan robot sosial dibandingkan dengan robot sosial. Jadi pengguna yang menggunakan robot sosial ini tuh seringkali lebih apa istilahnya, lebih dekat gitu, lebih dekat dengan robot sosial tersebut dalam berinteraksi dibanding dengan eh, teman-teman sebaya dia gitu. Jadi mungkin dia merasa lebih dekat dan dia merasa bahwa robot sosial lebih memahaminya daripada mungkin teman-teman. Aksesibilitas. Robot dapat membantu individu dengan keterbatasan fisik atau mental dalam berinteraksi dengan lingkungan sosial mereka. Tantangan, etika dan privasi. Penggunaan robot sosial menimbulkan pertanyaan etis tentang privasi dan pengumpulan data pribadi. Jadi penggunaan robot sosial ini terkadang menimbulkan pertanyaan bagaimana dengan data pribadi pengguna, bagaimana dengan data pribadi seorang yang memiliki robot sosial ini, apakah aman atau dan sebagainya. Keterbatasan emosional. Meskipun dapat mengendalikan emosi, robot tidak memiliki perasaan sejati yang dapat membatasi ke dalam hubungan yang mereka bentuk. Jadi, walaupun robot ini mampu mengenali raut wajah kita ya jika kita sedih, tapi robot itu tidaklah sempurna juga. Karena ya mungkin pada saat kita merasa sedih, mereka hanya mengatakan aku akan menghiburmu dengan ini ataupun bertanya, tapi ya seperti yang kita tahu mereka hanya bisa melakukan sesuatu dengan program yang sudah diberikan ya. Tapi dengan manusia yang mampu memahami emosi kita. Kemudian penerimaan sosial. Beberapa orang mungkin merasa tidak nyaman berinteraksi dengan robot dan penerimaan sosial dapat bervariasi di antara individu. Jadi ada beberapa orang yang memang merasa tidak nyaman kalau mereka berinteraksi dengan robot ya. Jadi mungkin mereka lebih nyaman kalau mereka berinteraksi dengan manusia. Tapi ada juga beberapa orang yang mungkin ya dia merasa bahwa dia sangat sulit untuk berinteraksi dengan manusia. Akhirnya dia memilih untuk berinteraksi dengan robot sosial ya. Makanya rata-rata memang penerimaan sosial dapat bervariasi di antara individu. Jadi antara pribadi diri sendiri ya, bagaimana dia merasa bahwa dia lebih dekat dengan robot ya, mungkin daripada manusia atau teman-temannya. Nah, ini contoh gambar robot sosial. Sebenarnya robot sosial ada banyak. Ada yang memang seperti ini juga bahkan kecil ya, mungkin kayak kayak dia hanya sebagai mungkin kayak chatbot tapi dia mampu mengetahui gitu bagaimana perasaan kalian atau bagaimana hari kalian pada saat itu. Kemudian manufaktur. Kemudian aplikasi robotika ya sudah dijelaskan dari beberapa hal tapi akan saya jelaskan lagi. Manufaktur robot industri dapat merakit produk, menyortir barang, melakukan pengelasan dan mengecat objek. Robot ini bahkan dapat digunakan untuk memperbaiki dan merawat mesin lain di pabrik atau gudang. Pelayanan kesehatan. Robot medis mengangkut peralatan medis, melakukan prosedur pembedaan dan menawarkan dukungan emosional kepada mereka yang menjalani rehabilitasi. Persahabatan. Robot sosial dapat membantu anak-anak dengan disabilitas belajar dan bertindak sebagai alat terapi bagi penderita demensia. Robot sosial juga memiliki aplikasi bisnis seperti menyediakan layanan pelanggan secara langsung di hotel dan memindahkan produk di gudang. Penggunaan di rumah. Konsumen mungkin lebih mengenal Roomba dan robot penjadi robot lainnya. Namun robot rumahan lainnya termasuk robot pemotor rumput dan asisten robot pribadi yang dapat memotor musik, berinteraksi dengan anak-anak dan membantu pekerjaan rumah tangga. Pencarian dan penyelamatan. Robot pencarian dan penyelamatan dapat menyelamatkan mereka yang terjebak banjir, mengirimkan pasukan kepada mereka yang terdapat di daerah terkecil dan memadamkan api ketika kondisi menjadi terlalu ekstrim bagi petugas pemadam kebakaran. Pro dan kontra robotika. Kelebihan robotika, akurasi yang lebih tinggi. Robot dapat melakukan gerakan dan tindakan dengan presisi dan akurasi yang lebih tinggi daripada manusia. Peningkatan produktivitas. Robot dapat bekerja lebih cepat daripada manusia dan tidak mudah lelah sehingga menghasilkan produk yang lebih konsisten dan bervolume tinggi. Keamanan yang ditingkatkan. Robot dapat menjalankan tugas dan beroperasi di lingkungan yang tidak aman bagi manusia sehingga melindungi pekerja dari cedera. Inovasi yang cepat. Banyak robot dilengkapi dengan sensor dan kamera yang mengumpulkan data sehingga tim dapat menyempurnakan proses dengan cepat.
efisiensi biaya yang lebih besar. Peningkatan produktivitas dapat menjadikan robot sebagai pilihan yang lebih hemat biaya bagi bisnis dibandingkan dengan mempekerjakan lebih banyak pekerjaan. Jadi kelebihan di robotika sendiri itu efisiensi biaya yang lebih besar. Jadi dengan menggunakan biaya yang lebih besar, kita investasi pada robot ya untuk para pebisnis karena ya mereka hanya membayar pemeliharaan dan juga energi ya. Jadi bisa dibilang cukup mengurangi pekerja manusia di pabrik. Kontra robotika, kehilangan pekerjaan. Otomatisasi proses robotik dapat membuat karyawan manusia kehilangan pekerjaan, terutama mereka yang tidak memiliki keterampilan untuk beradaptasi dengan pekerja yang terus berubah. Jadi di masa sekarang dengan penggunaan robot yang dan pengembangan robot yang cukup masif, eh, apa ya, manusia manusia itu mulai disingkirkan ya di misal pabrik-pabrik robot pabrik-pabrik mobil yang mana rata-rata dikerjakan oleh robot itu membuat manusia semakin kehilangan pekerjaan. Kreativitas terbatas. Robot mungkin tidak berasa dengan baik terhadap situasi yang tidak terduga karena mereka tidak memiliki keterampilan memecahkan masalah yang sama seperti manusia. Jadi singkatnya adalah robot itu hanya bekerja berdasarkan program yang telah diberikan kepada mereka. Ya, tidak seperti manusia yang memiliki otak ataupun pikiran yang dimana jika mereka menghadapi suatu masalah itu mereka terus mencari tahu dan memecahkan masalah tersebut ya. Kemudian risiko keamanan data. Robot dapat diserang oleh serangan cyber yang berpotensi mengekspos sejumlah besar data jika dirobot dengan Internet of Things. Jadi robot ini tentunya memang cukup bagus ya, dia hanya diprogram dan bekerja saja. Tapi jika robot tersebut dapat istilahnya hacking ya, dihack oleh seorang hacker, maka bisa saja hacker tersebut mencuri data perusahaan ya, tidak seperti manusia yang tidak memiliki tidak terhubung langsung dengan data perusahaan, tapi robot ini bisa saja terhubung dengan perangkat-perangkat listriknya yang sampai mampu dicuri ya data-datanya. Biaya perawatan. Robot bisa mahal untuk diperbaiki dan dirawat, dan peralatan yang rusak dapat menyebabkan gangguan produksi dan kerugian pendapatan. Jadi selain dari hal-hal sebelumnya, biaya tetap menjadi tantangan tersendiri ya untuk menggunakan robot dengan biaya mahal, dengan perawatan yang cukup besar ya, itu membuat para pebisnis terkadang berpikir dua kali untuk menggunakan robot ya. Apalagi jika robot itu rusak gitu kan dengan apa mengganggu proses produksi dalam satu hari dalam pabrik itu bakal bisnis tersebut dapat mengalami kerugian cukup besar. Limbah lingkungan. Mengekstraksi bahan baku untuk membuat robot membuang kemarin sekali pakai dapat menyebabkan lebih banyak limbah dan polusi lingkungan. Oke. Masa depan robotika. Evolusi AI memiliki implikasi besar bagi masa depan robotika. Di pabrik, AI dapat dikombinasikan dengan robotika untuk menghasilkan gambaran digital dan merancang simulasi untuk membantu perusahaan meningkatkan alur kerja mereka. AI tingkat lanjut juga memberi robot otonomi yang lebih besar, misalnya pesawat nirawak dapat mengirimkan paket ke pelanggan tanpa campur tangan manusia. Selain itu, robot dapat dilengkapi dengan alat AI generatif seperti ChatGPT yang menghasilkan percakapan manusia robot yang lebih kompleks. Selain dengan berubahnya kecerdasan robot, penampilan mereka pun ikut berubah. Robot humanoid dirancang untuk menarik perhatian manusia dalam berbagai situasi sekaligus memahami dan menanggapi emosi, membawa benda dan menjelajahi lingkungan. Dengan bentuk dan kemampuan ini, robot dapat menjadi kontributor utama dalam pelayanan pelanggan, manufaktur logistik dan perawatan kesehatan serta berbagai industri. Meskipun penyebaran robotika telah memicu kekhawatiran akan hilangnya pekerjaan akibat otomatisasi, robot dapat dengan mudah mengubah sifat pekerjaan manusia. Manusia mungkin akan bekerja sama dengan robot, membiarkan rekan robot mereka menangani tugas-tugas berulang sementara mereka fokus pada masalah yang lebih sulit. Apapun itu, manusia perlu beradaptasi dengan keadaan robot karena robotika terus berkembang seiring dengan teknologi lain seperti AI dan pembelajaran dalam. Jadi di masa sekarang ya dimana AI itu semakin berkembang dan semakin berkembang ya. Kita juga manusia itu harus semakin berkembang agar tidak mudah digantikan oleh robot. Ya, itu tadi pemaparan materi saya mengenai mengenal robot dan Indonesia robot. Apabila ada yang ingin ditanyakan, saya persilahkan dengan robot dan mohon maaf sebelumnya saya tadi tidak melakukan pembukaan yang uh, baik karena mungkin masih agak sedikit gugup jadi mungkin saya akan mengatakan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi mohon maaf. Apabila ada yang ingin ditanyakan, saya persilakan dengan hormat.
Ya, apakah ada yang ingin ditanyakan? Mungkin. Ya, apakah ada yang ingin ditanyakan mengenai materi yang telah dipaparkan? Saya mungkin menunggu sekitar 5 menit ya, jika ada yang ingin ditanyakan, silakan. Baik, jika memang tidak ada yang ingin ditanyakan dan sudah cukup dengan pemberian materi tadi, maka saya akhiri pertemuan kita pada hari ini. Mohon maaf bila ada banyak salah kata dan mohon maaf tidak mengucapkan salam sebelum mulai materi. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan terima kasih semua yang sudah bergabung. Mohon maaf ya, mohon maaf sekali lagi. Terima kasih semuanya.